Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Saat ini kita akan membahas seputar Renegade Immortal, jadi saksikan terus ya guys ya. Mantra itu adalah peninggalan salah satu leluhur kuno, kekuatan yang bisa membakar sisi gelap dan memurnikan jiwa. Namun untuk mengaktifkannya, Wang Lin harus menanggung rasa sakit 1000 jiwa, dan ia memilih untuk melangkah ke dalam api itu. Setiap luka dibuka, setiap kesalahan dihadapi. Aku tak akan melarikan diri lagi. Bayangan dirinya yang gelap mulai terbakar, menjerit, menghilang perlahan. Dan dari abu itu muncul kekuatan baru yang murni, bukan karena kekuatan, tapi karena pemahaman akan penderitaan. Saat Wang Lin kembali sadar, langit cerah kembali. Langkahnya ringan, tapi matanya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Ia kembali ke alam nyata. Tetua dari sekte-sekte besar yang sempat mengincarnya kini hanya bisa menatap dalam diam. Aura Wang Lin telah berubah, bukan hanya kuat, tapi tak terjamah. Jiwa yang telah melewati kehancuran tak bisa lagi diukur dengan kekuatan semata. Ia berjalan melewati mereka, dan tak ada satupun yang berani menghalangi. Langit robek, kabut kehancuran merambat dari celah dimensi, tanah meledak, aura kehancuran menggulung seperti tsunami. Namun Wang Lin berdiri di tengahnya, tak bergeming. Di sekelilingnya bayangan para leluhur muncul satu demi satu. Mereka yang telah tiada, mereka yang pernah menyentuh garis kehidupan Wang Lin. Mereka tak berbicara, mereka hanya berdiri sebagai saksi. Dan Wang Lin mengangkat tangannya menyalakan kembali segel leluhur. Kalau kehancuran ini tak bisa dibendung oleh dunia, maka biar aku yang menahannya. Segel itu meledak menjadi cahaya, namun bukan sembarang cahaya. Itu adalah puncak kekuatan leluhur, sebuah loncatan takdir yang hanya bisa ditembus oleh mereka yang sudah menyerahkan segalanya. Darah keluar dari tubuh Wang Lin, tulangnya retak, namun dia tidak mundur. Dunia ini pernah mengutukku, tapi aku tetap melangkah. Satu langkah ke depan, dan dunia berguncang. Satu langkah lagi, dan batas leluhur runtuh. Ia tidak hanya menembusnya, ia menghancurkannya. Setelah kehancuran datang keheningan. Di ruang antara eksistensi dan kekosongan, Wang Lin bertemu sosok kabur, bayangan dirinya sendiri. Kau ingin menjadi leluhur tapi tak bisa melepaskan. Aku tak ingin melupakan, itu berbeda. Dialog itu bukan perdebatan tapi penegasan. Satu sisi dari Wang Lin ingin menyerah, sisi lainnya ingin tetap menjaga. Dan di tengah ruang kosong itu Wang Lin memilih untuk tidak menjadi dewa, tapi menjadi manusia yang menjaga. Ledakan terakhir dari segel leluhur menyebar ke segala arah. Dimensi yang sempat koyak kini kembali menyatu. Langit berubah warna, bumi memulihkan diri. Dan dalam pusaran kekacauan itu, Wang Lin turun perlahan. Ia membawa keheningan, namun juga harapan. Jiwa-jiwa yang pernah hilang kembali memancarkan cahaya. Para kultivator yang tersesat mulai merasakan arah. Inilah dunia yang ingin kulindungi. Bab ini bukan akhir, ini adalah titik mula dari Wang Lin yang baru. Karena seorang leluhur bukan hanya yang kuat, tapi yang teguh saat dunia gemetar. Dan Wang Lin telah membuktikan itu. Ia menatap ke depan, menuju misteri yang belum tersingkap, menuju musuh yang belum muncul. Namun kali ini dia tidak sendiri. Dunia telah menerima Wang Lin sebagai penjaganya. Langkah Wang Lin membawanya ke sebuah ruang putih tanpa ujung. Tak ada langit, tak ada tanah, hanya kesunyian dan napasnya sendiri. Tempat ini bukan dunia, bukan pula surga, tapi perbatasan antara kehidupan dan sesuatu yang lebih besar, inti dari eksistensi itu sendiri. Di kejauhan muncul sosok ilusi para leluhur lama. Mereka tak bicara, hanya menunduk dan lenyap, seolah mengakui langkah Wang Lin. Tempat ini bukan hanya ujian, tapi keputusan. Dari kabut muncul jalan, bukan jalan tanah, tapi cahaya yang berkilauan seperti urat langit. Itulah jalur yang belum pernah dilewati siapapun. Jalur menuju ranah di mana tidak ada hukum surga, tidak ada karma, hanya kehendak seorang diri, Wang Lin. Setiap langkah membuat tubuhnya bergetar, bukan karena rasa sakit, tapi karena beban pilihan. Apa yang akan kau pertahankan bila dunia menghilang? Bisikan dari kehampaan mulai merasuk, namun Wang Lin tetap melangkah, karena ia tahu dunia yang benar adalah dunia yang diciptakannya sendiri. Tiba-tiba, kabut bergelora. Dari dalamnya muncul sosok-sosok yang pernah ia bunuh, yang pernah mengkhianatinya, bahkan dirinya sendiri di masa lalu. Satu persatu mereka menyerang, tak dengan senjata, tapi dengan kata-kata, penyesalan, rasa sakit. Kau adalah akar dari penderitaanmu sendiri. Limuan tidak akan pernah damai bersamamu. Semua yang kau lindungi akhirnya kau hancurkan.
Tapi Wang Lin tak menangkis. Ia membiarkan semua menghantam jiwanya, dan dalam diam ia memaafkan semuanya, bahkan dirinya sendiri. Ketika pertarungan batin selesai, Wang Lin berada di pusat lingkaran cahaya. Sebuah simbol kuno terbentuk di dahinya, bukan dari mantra tapi dari kesadaran. Jiwa-jiwa yang pernah menyatu dalam dirinya muncul satu persatu, tak lagi sebagai beban, tapi sebagai bagian dari kekuatannya. Limuan tersenyum padanya, tanpa kata, tapi penuh makna. "Ini aku yang sebenarnya," bisik Wang Lin. Dan alam semesta tampak mengangguk. Di depan Wang Lin, dunia baru mulai terbentuk, tanpa nama, tanpa arah. Hanya sebuah kemungkinan yang bisa ia isi dengan apapun, dan ia melangkah. Setiap langkahnya menulis hukum baru, setiap napasnya menggambar dunia baru. Ia bukan lagi sosok yang dibentuk oleh dunia, tapi pencipta jalannya sendiri. Tak perlu aku dikenal, asal dunia tahu bahwa pernah ada seseorang yang menolak takdir demi satu jiwa. Dan dengan itu Wang Lin menghilang dari alam realitas lama. Wang Lin memasuki sebuah ruang kosong yang tak dijelaskan oleh hukum dimensi manapun. Dindingnya bukan dinding, udara di sana bukan udara. Semua terasa seperti lembaran jiwa, menyimpan memori berjuta makhluk, seakan tempat ini adalah arsip seluruh makhluk hidup yang pernah menginjak semesta. Namun di tengah ruangan itu hanya ada satu cahaya, cahaya lembut, hangat, namun menyimpan rasa kehilangan yang tajam. Langkah Wang Lin terhenti, bukan karena takut, tapi karena ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan, kerinduan yang tak berasal dari dirinya sendiri. Dari dalam cahaya muncul sosok, bukan tubuh, tapi jiwa, murni, bersih, lembut. Jiwa itu tidak memiliki bentuk jelas, namun setiap goyangan energinya memanggil perasaan Wang Lin. Dan saat ia membuka pikirannya, satu nama melintas begitu jelas, Limuan. Tapi ini bukan pantulan perasaan, bukan juga fragmen dari masa lalu. Ini adalah sisa terakhir dari kesadaran seorang perempuan yang pernah mencintainya tanpa syarat. "Kau datang terlalu jauh, Wang Lin." Suara itu begitu jernih, seakan memecahkan keheningan dimensi. Wang Lin menunduk, tangannya mengepal, namun ia tahu tidak ada kekuatan yang bisa memeluk jiwa ini kembali ke dunia. Jiwa Limuan menatapnya, tanpa mata, tapi Wang Lin tahu ia sedang dipandang. "Aku sudah tenang di sini, kau tak perlu membawaku pulang." Kalimat itu seperti belati, karena puluhan ribu tahun perjalanan Wang Lin hanya dituntun oleh satu hal, membawanya pulang. Wang Lin mundur satu langkah. "Aku telah menghancurkan alam, membelah hukum dan menolak reinkarnasi hanya untuk berdiri di sini." Jiwa itu tersenyum. "Tapi semua itu untukmu, bukan untukku." Keheningan menelan semuanya, dan air mata jatuh tanpa bentuk di ruang yang tak memiliki tanah. Wang Lin mulai ragu, apakah keabadian itu benar-benar berkah? Ia menatap tubuhnya yang nyaris tak tertandingi. Ia melihat kekuatan yang bisa mengguncang dunia dengan satu jari. Namun, ia tak bisa memeluk seseorang. Ia tak bisa menahan jiwa yang ia cintai. Ia tak bisa mengembalikan satu hal yang hilang, bahkan dengan seluruh hukum langit dan bumi. Jika ini harga dari menjadi leluhur, maka biarlah aku jadi manusia biasa. Tapi pilihan itu pun sudah terlambat, karena waktu tidak bisa diputar. Limuan melangkah menuju pusat cahaya. Jiwanya perlahan larut, menjadi satu dengan cahaya yang tak memiliki nama. "Terima kasih telah mencintaiku, melebihi waktu." Wang Lin tidak menjawab, ia hanya menutup mata dan membiarkan seluruh dimensi bergema oleh kesedihannya. Ketika ia membuka mata lagi, tidak ada siapa-siapa. Namun dari dalam dirinya muncul sesuatu yang lebih kuat dari keabadian, kerelaan. Dalam kehampaan angkasa luar, Wang Lin melangkah di atas platform cahaya yang diciptakan dari kekuatan jiwanya sendiri. Di sekelilingnya, ribuan galaksi berputar perlahan menyaksikan langkahnya yang tak goyah. Ia tidak lagi terikat oleh waktu, tempat, atau hukum biasa. Setiap langkahnya adalah gema, memecah dimensi. Ia tengah mencari sesuatu, atau seseorang. Suara gemetar dari bintang-bintang bergema dalam pikirannya. "Kau akan menyesal, leluhur. Jalan ini tidak akan membawa pulang." Namun Wang Lin hanya tersenyum tipis. Kepalanya tetap tegak dan sorot matanya menusuk cakrawala yang membeku. Tiba-tiba, di antara bintang-bintang itu muncul sosok-sosok bayangan dari masa lalu. Limuan, Master Tu, bahkan musuh-musuh lama yang pernah ia bunuh. Bukan nyata, tapi juga bukan ilusi. "Kau tak bisa maju jika kau tak melepaskan." Salah satu bayangan bicara, tapi Wang Lin menatapnya dengan ketenangan seorang leluhur sejati. Ia tahu semua ini ujian. Namun ketika bayangan Limuan menangis dan memohon, hatinya kembali goyah sejenak.
Apakah aku masih manusia jika tak merasakan sakit ini? Langit pecah, bintang-bintang mulai runtuh bukan karena kehancuran, tapi karena satu kekuatan, The Star Guardian. Sebuah makhluk raksasa yang menjaga batas akhir dimensi. Makhluk ini tidak bertanya, ia menyerang. Wang Lin melayang, membalas dengan gelombang kekuatan primordial spirit yang meledak dari tubuhnya. Pertarungan mereka tidak menghasilkan suara, hanya getaran yang memecah sistem bintang. Bintang-bintang berguguran, dimensi berdarah, namun Wang Lin bertahan. Dan dengan satu tatapan, ia memecah tubuh sang penjaga. Di tengah kehancuran itu, Wang Lin berdiri di atas puing-puing bintang. Ia mengangkat tangan kanan ke langit, lalu mengucap sumpah. Dengan bintang sebagai saksi, aku bersumpah akan menyelamatkan jiwa yang terikat, menebus semua kesalahan, dan tak akan kembali sebelum takdir tunduk di kakiku. Langit bergemuruh. Sumpah itu bukan hanya janji, tapi energi. Seluruh langit mulai bergetar dan nama Wang Lin terpahat di dimensi bintang sebagai leluhur yang tak bisa dihapus. Setelah sumpah itu, sebuah gerbang perlahan muncul di tengah kehampaan. Gerbang itu bukan menuju dunia biasa, tapi ke inti kosmos, tempat lahirnya hukum, tempat takdir ditulis. Wang Lin menatapnya. Di belakangnya jejak pertarungan masih membara, tapi di depannya hanya ketidakpastian. Namun ia melangkah tanpa ragu. Karena ia tahu, untuk menulis takdir baru, seseorang harus berani melampaui semua hukum lama. Dan Wang Lin adalah orang itu. Di tengah reruntuhan langit yang baru saja reda, Wang Lin berdiri sendiri. Tubuhnya berlumur luka, bukan karena kalah, tapi karena ia bertahan terlalu lama. Para kultivator lain hanya bisa menyaksikan dari jauh. Mereka tahu, tak ada satupun dari mereka yang bisa mengangkat tangan menghadapi makhluk langit yang baru saja bangkit dari segel kuno. Namun Wang Lin tidak mundur. Di matanya bukan rasa takut, tapi kesedihan. Kesedihan karena satu-satunya pilihan adalah mengorbankan bagian dari dirinya. Jika harus ada darah, maka biar darahku yang menjawab. Ia melangkah ke depan dan langit bergetar. Dengan satu sayatan di telapak tangannya, Wang Lin menulis di udara dengan darahnya sendiri. Bukan huruf, tapi simbol kuno yang bahkan langit pun mengerti. Simbol itu menyala merah menyilaukan, membentuk kontrak antara dirinya dan hukum langit. Langit murka, petir menyambar, tapi tidak satu pun bisa menyentuh tubuh Wang Lin karena darahnya sendiri telah menjadi perisai tertinggi. Namun saat sumpah itu terpatri, segala sesuatu yang tersembunyi mulai muncul kembali. Dari dalam tanah, dari retakan dimensi, muncul satu pilar batu raksasa, segel leluhur. Itulah warisan para pendahulu Wang Lin, sebuah kunci yang hanya bisa dibangkitkan oleh darah yang murni dan tekad yang tak gentar. Saat Wang Lin menyentuhnya, segala energi langit dan bumi seakan tertarik menuju tubuhnya. Waktunya belum tiba, tapi aku akan membuat langit menunggu. Di sudut-sudut alam semesta, sosok-sosok kuat membuka mata mereka. Para leluhur lama, para musuh lama, bahkan entitas yang selama ini bersembunyi, semua terbangun. Sumpah darah Wang Lin telah mengguncang hukum surgawi. Gunung-gunung runtuh, bintang-bintang berubah lintasan, dan nama Wang Lin terukir di langit sebagai pemberontak takdir. Namun ia tidak meminta simpati, ia hanya kembali duduk, mengatur napasnya, menunggu langit berpikir ulang. Dengan dunia yang mulai menyusulnya dalam kehancuran atau kebangkitan, Wang Lin tahu waktu yang ia miliki tak banyak. Tapi kini, ia tidak sendirian. Segel leluhur bersinar, jiwa-jiwa yang ia lindungi bergema di sekelilingnya. Dan darah sumpah itu telah membuka jalan baru. Jika ini adalah jalan pemberontak, maka biar aku menjadi yang pertama dan terakhir yang tidak menyesalinya. Langkahnya mantap, ia tidak berlari, tapi setiap langkahnya mengguncang zaman. Di tengah reruntuhan bintang dan puing dimensi, sebuah siluet perlahan muncul. Bayangan besar, berjubah merah darah, matanya kosong namun menyimpan kehendak yang nyaris membunuh waktu. Wang Lin terpaku. Sosok itu bukan musuh, bukan juga sekutu, tapi sesuatu yang lebih purba, sisa ingatan leluhur yang dipenjara oleh kutukan. Wang Lin, apakah kau siap menanggung dosa masa lalu kita? Suaranya berat, bergema di antara ruang dan waktu. Wang Lin tak menjawab, tapi darahnya mendidih. Ia tahu, inilah sumber dari semua misteri tubuhnya, kekuatan tersembunyi yang selalu membisikkan kehancuran. Bayangan itu menjulurkan tangannya, setetes darah hitam muncul di udara, namun darah itu membakar udara itu sendiri. Ini adalah warisanmu, kutukan yang lahir dari pemberontakan. Wang Lin melihat ke telapak tangannya, luka lama terbuka kembali, luka yang tak pernah sembuh sejak ia mulai menapaki jalan kultivasi.
Ternyata itu bukan luka biasa, itu adalah tanda bahwa tubuhnya membawa sisa dari perjanjian kuno antara leluhur dan langit. Kau bisa menolaknya, tapi darahmu tak akan diam. Wang Lin menggertakkan gigi. Jika ia menerima kutukan itu, kekuatannya akan bertambah berkali lipat. Tapi jiwanya mungkin akan runtuh perlahan, tertelan oleh kehendak masa lalu. Bayangan itu menyodorkan dua jalur. Menyegel darah itu selamanya, tapi kehilangan separuh kultivasinya. Menerimanya, tapi menjadi wadah bagi kutukan. Wang Lin terdiam lama. Ia teringat semua yang telah ia lewati, cinta yang hilang, teman yang gugur, kehancuran dunia, dan suara limuan. Jika aku kehilangan diriku, maka semua pengorbanan menjadi sia-sia. Namun jika ia menjadi lemah, maka musuh-musuh yang menunggu di balik langit akan melumat dunia. Akhirnya Wang Lin membuka matanya yang merah. Aku akan terima darah ini, tapi dengan syarat aku yang mengendalikannya, bukan sebaliknya. Langit bergetar, bayangan leluhur itu tersenyum samar, dan darah hitam menyatu ke dalam tubuh Wang Lin. Begitu darah itu menyatu, tubuh Wang Lin bergetar hebat. Simbol kuno bermunculan di kulitnya. Tulang-tulangnya berderak, urat nadinya menyala merah hitam. Kutukan itu tidak sekadar mengubah kekuatan, ia membentuk ulang tubuh Wang Lin dari dalam. Tubuhnya kini menjadi wadah dua kehendak hidup dan kehendak kutukan. Tapi Wang Lin menahan semuanya. Ia tidak mengamuk, ia tidak menangis, ia hanya diam dan menyalakan api kesadarannya. Jika dunia ingin menjadikanku iblis, maka aku akan menjadi iblis yang menjaga dunia ini. Langkah Wang Lin membawa gema aneh. Setiap pijakan di dimensi kosong itu memunculkan suara-suara dari masa lalu, suara orang-orang yang telah mati. Wang Lin, kenapa kau bertahan sejauh ini? Suara itu bukan ejekan, itu adalah kerinduan. Retakan-retakan di langit membentuk wajah-wajah samar. Teman, lawan, cinta, semua hadir di balik bayangan. Mereka bukan nyata, tapi perasaan mereka tertinggal. Wang Lin terdiam, karena meski tubuhnya kuat, jiwanya tetap manusia, dan manusia bisa hancur oleh kenangan. Tiba-tiba langit pecah, sebuah jalan muncul, bukan tanah, bukan energi, tapi serpihan memori ribuan jiwa yang dikorbankan. Jalan itu disebut langkah dewa, jalur yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang telah melepas segalanya. Kalau kau berjalan di sini, Wang Lin, kau tak akan kembali sebagai manusia. Suara itu kembali terdengar. Tapi Wang Lin tak ragu, karena yang ia kejar bukan keabadian, melainkan pengampunan bagi dunia yang sudah terlalu lama terbakar dendam. Langkah pertama membuat darahnya mendidih. Langkah kedua, tubuhnya mulai melepaskan rasa. Langkah ketiga, semesta menolak kehadirannya. Tapi Wang Lin tersenyum. Aku tidak datang untuk diterima. Aku datang untuk mengubah. Di ujung jalan, sebuah pintu cahaya berdiri. Tertulis di atasnya kontrak pertama. Wang Lin mendekat dan melihat makhluk raksasa tertidur di dalamnya, bukan iblis, bukan dewa, tapi entitas pertama yang pernah membuat janji dengan langit dan bumi. Kau ingin mengganti perjanjian ini? Tanya suara kuno. Wang Lin mengangguk. Ia meletakkan tangan berdarah di atas batu prasasti di depan pintu itu, dan mengatakan, hapus satu nama dari kutukan dunia. Tambahkan satu nama ke penjaga takdir. Namaku. Prasasti retak, langit bergetar, dan untuk pertama kali sejak awal waktu, kontrak itu berubah. Begitu kontrak diperbarui, tubuh Wang Lin tidak langsung pulih, sebaliknya ia menjadi transparan, seperti hendak lenyap. Tapi dalam kehampaan itu, cahaya muncul dari dalam dirinya. Itu bukan kekuatan kultivasi, itu adalah cahaya dari pilihan. Karena semua hal yang besar bermula dari keputusan kecil yang dilakukan dalam luka. Wang Lin berjalan keluar dari lorong cahaya menuju dunia yang kini tak lagi sama. Langit membisu, tapi bumi bersyukur karena sang leluhur telah memilih tetap menjadi manusia. Kutukan itu tak hilang, tapi kini ia berada di bawah kendali Wang Lin. Dan dunia tak lagi harus gemetar setiap kali ia berjalan, karena kini Wang Lin bukan hanya sosok kuat. Ia adalah penjaga luka dunia, dan penjaga tidak pernah berhenti berjalan. Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.